Setelah mempelajari soal kalori, banyak orang berpikir jika mau menurunkan berat badan, ya udah, atur makanan aja. Dan perbanyak olahraga. Jadi, kalori masuk dikontrol, kalori keluar dikontrol, lalu hasilnya berat badan pasti turun. Tapi ternyata ada sesuatu yang tidak disadari mengacaukan kedua hal tersebut. Apa itu? Sesuatu tersebut adalah kurang istirahat. Di video kali ini, aku akan bercerita bagaimana kurang tidur dan banyak pikiran itu bisa mengganggu progres diet kamu. Tonton sampai habis. Halo, jumpa lagi dengan aku Anton di channel Diet Santuy. Channel yang membahas ilmu soal diet, soal nutrisi, dan soal fitness dengan cara yang santuy. Dan kali ini kita akan membahas poin kedua dari ilmu optimasi konsep diet santuy, yakni relaksasi. Apa itu relaksasi? Relaksasi artinya dibuat relaks, dibuat santai. Apa yang dibuat relaks? Tubuh kamu dan pikiran kamu. Bagaimana caranya? Tentunya dengan cukup istirahat, baik dari jiwa maupun raga. Alah, bahasanya jiwa raga lebay ya. Intinya, istirahatkan tubuh dan pikiran kamu. Dipersimpel lagi, aturlah supaya kamu cukup tidur dan aturlah stress manajemenmu supaya tidak terlalu banyak pikiran. Loh, ini kan channel diet, kok bahasnya soal tidur dan stres? Emangnya ini channel psikologi? Bukan begitu. Kenyataannya, kalau kamu kurang tidur dan pikirannya stres, dietmu akan jauh makin sulit. Inilah hal-hal yang akan terjadi jika kamu kekurangan tidur dan memiliki stres berlebih. Yang pertama, kamu akan cenderung menjadi lebih lapar. Kok bisa? Tubuh kamu itu memproduksi hormon bernama hormon leptin dan juga hormon grelin. Leptin adalah hormon yang membuat kamu merasa kenyang, sedangkan grelin adalah hormon yang membuat kamu merasa lapar. Saat kamu kurang tidur, hormon leptinmu akan menurun dan hormon grelin akan meningkat. Makin sedikit leptin, maka kamu akan merasa perutmu kosong. Ditambah dengan grelin yang meningkat, kamu akan merasa lapar. Jadinya apa? Kamu rentan makan berlebih dan akhirnya sulit mencapai defisit kalori. Yang kedua, apabila kamu stres dan juga kurang tidur, kamu akan cenderung jadi makan dalam porsi yang banyak dan memilih makanan yang tinggi kalori. Loh, kok bisa? Ketika stres, kamu akan melepaskan hormon bernama hormon kortisol. Kortisol membuat bagian otakmu mencari cara untuk menanggulangi stres tersebut dengan mencari comfort food atau makanan yang membuatmu nyaman. Coba tebak, makanan apa yang bisa membuat orang nyaman? Betul, mayoritas makanan kurang berfaedah yang tinggi gula dan juga tinggi lemak. Yang ketiga, kurang tidur membuat diri kita tidak bisa mengontrol pola makan dengan baik. Kok bisa? Ketika seseorang kurang istirahat, bagian otak yang berpengaruh ke pengambilan keputusan bekerja dengan tidak optimal. Amigdala, bagian otak yang mengatur reward system atau sistem upah seperti itu, bekerja lebih aktif karena merasa badan perlu diberi upah ketika stres, ketika capek. Dan seperti yang sudah disebutkan di poin kedua, makanan yang dianggap upah oleh otak tersebut seringkali kurang berfaedah, makanan tinggi gula dan juga tinggi lemak. Sebenarnya, seharusnya otak kamu bisa menangkal hal tersebut dan melawan keinginan kamu tersebut. Karena ada bagian otak yang berfungsi untuk self-awareness atau kesadaran diri, yang membuat kita seharusnya bisa melawan keinginan tersebut. Sayangnya, ketika kamu kurang tidur, bagian tersebut melemah. Dan kamu akhirnya tidak bisa melawan keinginan tersebut. Pernah nggak tiba-tiba kamu berpikir, wafer tinggi kalori ya, dari karbo dan gula semua lagi. Tapi sekali-kali satu bungkus nggak apa-apa lah ya, nggak bikin gendut. Nah, mungkin pernah ya, tiba-tiba kamu tidak bisa menahan diri untuk mengambil makanan tertentu yang mungkin tidak masuk dalam rencana kamu. Yang keempat, kurang tidur juga beresiko meningkatkan jam makan. Maksudnya bagaimana? Ini logis kok, simpel aja. Gini, kalau kamu tidur 8 jam sehari, berapa waktu kamu terbangun? Ada 16 jam, 24 jam dikurangi 8 jam. Sekarang, misal kamu tidur cuma 5 jam aja. Berapa waktu bangunnya? Ada 19 jam, 24 dikurangi 5. Jadi, ada kemungkinan waktu kamu bangun, kamu ingin makan lebih banyak lagi. Karena jam bangunnya juga lebih banyak.
Dan celakanya, kalau kita ngomongin makan di malam hari, itu seringkali pilihan makanannya juga mayoritas tinggi karbo dan lemak kalau kita ngomongin makanan umum. Contohnya aja, ada fast food 24 jam, nasi goreng, nggak ada lauk di luar, bikin Indomie. Nah, itu makanan-makanan yang juga tinggi karbohidrat dan juga tinggi lemak. Yang kelima, kurang tidur dan stres serta kurang istirahat membuat kalori yang keluar makin sedikit. Ini tidak terasa, tapi simpel aja. Kalau kurang tidur, kan kamu jadi mager, malas gerak. Kalau stres, banyak pikiran, jadinya nggak sempat olahraga. Alasannya kan seperti itu, karena stres. Belum karena kurang tidur, bisa-bisa massa ototmu akan turun. Kalau massa otot turun, metabolismemu juga bisa menurun. Nah, karena alasan tadi, nggak terasa, kalori masuknya akan makin banyak dan kalori keluarnya akan makin sedikit apabila kamu stres dan juga kurang tidur. Nyatanya, sepertiga orang itu kurang tidur. Apakah ini ada hubungannya dengan angka obesitas yang terus naik? Mungkin aja. Lah terus solusinya bagaimana supaya kamu tidak kekurangan tidur dan pikirannya tidak stres? Ada 2 langkah yang harus kamu ambil, yakni yang pertama, tidurlah secara teratur 7-8 jam pada malam hari. Untuk mencapai angka ini, tentunya kamu harus merubah habitmu dalam sehari supaya kamu bisa tidur tepat waktu dan juga bangun tepat waktu juga. Yang kedua, cobalah untuk hidup lebih stress-free seperti itu. Kontrol beban hidupmu. Stres pasti ada, tapi coba diminimalisir dengan stress management yang baik agar tingkat stresmu tidak berlebih. Dengan 2 hal simpel tersebut, secara nggak sadar, kamu akan lebih mudah mencapai target kalori yang kamu inginkan. Karena nyatanya, orang yang cukup tidur dan pikirannya tidak stres, itu pengambilan keputusan untuk makan makanan yang lebih berfaedah, lebih baik daripada orang yang kurang tidur dan stres. Jadi kalau kata orang, tidur bikin gendut, itu nggak benar. Karena kalau tidurnya benar, sekaligus kamu atur pola makan dan juga rutin bergerak, beraktivitas, malah bisa bikin kamu makin langsing. Nah, kalau sudah paham soal relaksasi ini, ingat, beri waktu tubuh untuk beristirahat. Oke, sampai di sini dulu video kali ini yang membahas soal relaksasi. Kita akan berjumpa lagi di video selanjutnya yang akan membahas poin ketiga dari ilmu optimasi diet santuy, yakni soal suplementasi. Apa itu suplementasi? Tentunya kita akan membahas soal suplemen-suplemen yang seringkali diomongkan orang saat program diet. Nah, suplemen mana yang baik dan suplemen mana yang kurang baik akan aku jelaskan di video selanjutnya. Jadi jangan lupa subscribe dan juga bunyikan lonceng notifikasi. Klik like kalau video ini berguna buat kamu dan komen di bawah kalau ada pertanyaan.